awal film kita diperlihatkan sebuah rumah besar yang bernama Foxworth Hall. Scene lalu berlanjut dan menunjukkan bagian dalam rumah yang berdebu dan semua perabotan ditutupi dengan kain berwarna putih. Ada jaring laba-laba di sana dan itu memberi kesan bahwa rumah itu sudah lama ditinggalkan. Lalu scene flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Diperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang mana ternyata sang ayah baru saja kembali pulang setelah selesai dengan pekerjaannya di luar kota. Ketika sedang bermain di halaman belakang, ayah dan ibu datang. Ayah bilang kalau ia baru saja dapat promosi jabatan di pekerjaannya. Namun salah satu anaknya yang bernama Katie malah terlihat murung dengan kabar tersebut. Dan ternyata alasannya adalah ia tak mau sang ayah pergi terlalu lama karena jabatan barunya tersebut. Namun sang ayah akhirnya memberi nasihat dan dia memberikan Katie sebuah cincin emas yang sangat indah. Beberapa waktu kemudian, tepat di hari ulang tahun si ayah, sekeluarga mereka pun mengadakan pesta dan mereka berniat untuk memberikan surprise ketika ayah pulang nanti sore. Namun setelah menunggu sekian lama, sang ayah tak kunjung pulang dan yang datang ke rumah malah seorang polisi yang memberi kabar duka bahwa ayah mereka telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Perasaan tak percaya akan kabar itu pun membuat keluarga mereka tak bisa melakukan apa-apa. Kemudian kita diperlihatkan bahwa kehidupan keluarga yang sempurna telah berubah seketika. Sang ibu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan. Dia pun bersusah payah untuk mencari pekerjaan. Chris dan Katie yang sedang bermain sepeda diminta ibunya untuk masuk ke dalam rumah. Ibu memberitahu bahwa mereka harus tinggal bersama kakek nenek yang berada di Virginia. Karena jika mereka mau tinggal di sana, maka mereka pasti akan mendapatkan warisan. Karena ternyata kakek dan nenek mereka merupakan orang yang cukup kaya di Virginia. Chris dan Katie pun bingung dengan berita itu, karena mereka sebelumnya diberitahu bahwa kakek dan nenek sudah tiada. Ibu lantas memberitahu mereka bahwa semua yang mereka miliki, rumah, mobil, mainan, bahkan kalungnya sudah dijaminkan ke bank dan kini mereka tak bisa memiliki apa-apa lagi. Dan sesaat kemudian keluarga mereka pun pergi dengan menggunakan kereta api. Singkat cerita, pada pukul 3 pagi mereka turun dari kereta. Stasiun itu terlihat sangat sepi dan mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sesaat kemudian mereka pun tiba di rumah sang nenek yang memang terlihat sangat besar, seperti sebuah asrama. Begitu sampai di depan rumah, sang nenek pun membukakan pintu. Nenek yang mukanya galak itu langsung mempersilahkan mereka untuk masuk. Anak-anak diantarkan ke kamarnya yang berada di lantai paling atas. Nenek pun menitipkan pesan agar yang cewek pisah ranjang dengan yang cowok, supaya nggak terjadi hal-hal yang diinginkan katanya. Dia juga bilang untuk jangan berisik selama berada di sana, karena jika tidak, sang kakek pasti akan kesal. Chris bertanya sampai kapan mereka tinggal di sana. Ibu pun menjawab mereka nggak akan lama, ya palingan nggak sampai semingguan lah. Sesaat kemudian nenek yang melihat adanya cincin di tangan Katie pun memintanya dengan nada yang sedikit memaksa. Namun Katie menolak karena cincin itu adalah kenang-kenangan dari ayahnya. Nah, karena nenek terus meminta, Katie pun mau gak mau memberikannya. Sebelum keluar kamar, ibu berpesan untuk tidak membicarakan ayah mereka selama di sana, karena diketahui ibu mereka sempat bertengkar dengan si kakek dan terhalang restu darinya. Lalu ibu dan nenek pun keluar. Keesokan paginya ketika anak-anak terbangun, nenek masuk dengan membawa makanan. Lalu ia membacakan mereka daftar aturan yang jangan sampai dilanggar. Di antaranya yaitu untuk gak berisik dan gak boleh menangis. Kamar selalu tetap rapi seolah-olah tidak ada yang tinggal di sana. Dan ketika penjaga kamar datang setiap pagi di hari Jumat, mereka harus bersembunyi di loteng yang tangganya berada di sana. Namun mereka diizinkan bermain di loteng tersebut. Lalu ketika nenek keluar, mereka pun naik ke atas loteng. Katie menemukan meja yang bertuliskan beberapa nama dan tanggal diukirnya di atas meja tersebut. Dan mereka menyimpulkan bahwa mereka bukanlah anak pertama yang tinggal di sana. Lalu Chris membuat sebuah ayunan untuk adik kembar mereka. Ketika sedang bercanda di dalam kamar, secara tiba-tiba nenek dan ibu masuk. Nenek yang melihat mereka berisik pun geram dan pergi meninggalkan kamar bersama dengan ibu. Sesaat kemudian mereka berdua kembali masuk. Dan nenek bilang kalau ibu mereka baru saja dicut karena perilaku anak-anaknya yang nakal. Ibu
Ibu pun bilang kalau ia bersedia menerima konsekuensinya demi melindungi anak-anaknya dan berjanji akan keluar dari rumah ini secepatnya. Dengan santuinya nenek pun bilang silakan. Namun ibu tersadar kalau dia tak memiliki uang, apalagi ia harus menghidupi keempat anaknya. Di scene berikutnya kita melihat bahwa ibu sedang memasuki loteng dengan persediaan cat untuk anak-anak. Anak-anak pun bertanya apakah ini akan membuat nenek marah, dan ibu memberitahu mereka bahwa nenek tidak akan datang ke loteng karena dia memiliki fobia. Ibu menceritakan kepada anak-anak mengenai masa lalunya, di mana ketika dia masih muda, dia sangat dekat dengan sang kakek. Dan ini membuat si nenek cemburu. Hingga akhirnya ketika kakek mulai sibuk kerja, yang terjadi malah nenek sering membuat ibu malu di depan teman-temannya. Ibu pun menjadi kesepian, hingga datanglah saudara tiri kakek untuk tinggal bersama mereka. Dia hanya beberapa tahun lebih tua dari ibu dan sangat tampan. Kakek pun memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Katie menebak dengan benar bahwa pria yang dimaksud adalah ayah mereka. Hingga akhirnya ibu dan ayah pun menikah. Nenek mereka sebenarnya menentang pernikahan tersebut dan bisa saja berakibat pada anak-anaknya kelak. Namun semua itu dipatahkan karena mereka berempat tidak mengalami kekurangan apapun dan tumbuh dengan sehat. Singkat cerita, sudah sebulan mereka berada di kamar dan hanya bisa bermain di atas loteng. Katie menegaskan kepada ibunya kapan dia bisa keluar dari rumah ini. Apalagi adik mereka si kembar juga ingin bermain di ruangan terbuka dan menghirup udara segar. Dan Katie juga bertanya kapan mereka akan diperkenalkan dengan kakek. Ibu pun menjawab dengan terbata-bata bahwa kakek akan memaafkan dirinya dan memberikannya warisan jika ibu tak memiliki anak. Dan ibu hanya bisa meminta kepada anak-anaknya untuk bersabar. Beberapa bulan kemudian Natal pun tiba. Ibu memberikan hadiah kepada anak-anak. Dia juga bilang kalau sebentar lagi warisannya akan mereka terima. Dan saat ini lagi diurus sama pengacaranya yang bernama Tuan Winslow. Pada malam harinya, kakek dan nenek mengadakan pesta di rumah mereka. Chris dan Katie yang penasaran secara diam-diam melihat pesta itu dari dalam meja setelah Chris berhasil mendapatkan kunci kamar mereka. Tak berselang lama kakek pun muncul dan memberikan sebuah kotak berisikan kalung kepada si ibu. Sesaat kemudian ibu dan pengacaranya yaitu Winslow bertemu. Winslow yang ternyata menyukai si ibu pun menyatakan perasaannya dan dia sangat bersedia untuk menikah dengan ibu. Dan saat itu Winslow juga berterus terang untuk mengajaknya melakukan perpusrengan duniawi. Namun di sini ibu masih takut ketahuan. Ketika Katie akan kembali ke kamar, Chris malah pergi dengan alasan ingin melihat-lihat seisi rumah kakek. Namun sayangnya aksi Chris diketahui si ibu yang langsung membuatnya geram. Di sini ibu menegaskan bahwa tindakan Chris bisa saja membuat ibu gagal dalam mendapatkan warisannya. Singkat cerita, keesokan paginya Katie bertanya mengenai kedekatan Tuan Winslow dengan si ibu. Ibu pun menjawab dengan santai bahwa kedekatan mereka hanya dikarenakan dia adalah pengacaranya yang harus mengurusi harta si ibu, dan tak lebih dari itu. Tak terasa setahun sudah mereka berada di sana. Christopher yang sudah mulai puber pun kini mulai merasa terpancing ketika melihat majalah-majalah yang mantul-mantul. Di sisi lain, Katie bertanya kepada ibu, pertama puber itu seperti apa? Ibu menjawab kalau perempuan akan mengalami datang bulan, sementara pria akan tumbuh kumis dan lain sebagainya. Setelah itu, ibu memberikan sebuah baju kepada Katie, dan Katie langsung mencobanya. Tak berselang lama, Christopher pun muncul, yang langsung membuatnya melongo melihat Katie. Namun secara tiba-tiba nenek masuk dan menuduh mereka udah ngelakuin macam-macam dan mengikuti jalan ibunya. Nenek pun memberi pelajaran kepada mereka dan berniat untuk mencukur rambut Katie. Jika tidak menurutinya, maka mereka akan dibiarin kelaparan selama seminggu. Chris pun membela adiknya dan bilang kalau mereka nggak ngelakuin apa-apa. Ini semua hanyalah salah paham katanya. Singkat cerita, mereka pun mulai kelaparan dan Katie berniat untuk bertemu dengan neneknya dan mengiyakan perintahnya. Namun Chris bersikeras melarang dan bilang kalau ini semua hanyalah salah paham. Hingga akhirnya sesaat kemudian sang nenek pun masuk dengan membawa keranjang yang berisikan makanan. Keesokan paginya ketika terbangun, Katie menyadari bahwa rambutnya rusak dan mau gak mau dia harus dicukur. Dan Chris pun membantu Katie. Di sini terlihat tatapan Chris yang sepertinya udah mupeng banget.
Untungnya nih ya, saat ini Chris masih bisa menahan rasa itu. Singkat cerita, ibu ternyata belum mengunjungi anak-anaknya selama lebih dari sebulan. Di sisi lain, Katie dan Chris pergi dengan bantuan tali untuk turun ke bawah, sekadar untuk bermain-main di lapangan yang luas. Adik-adik mereka yaitu si kembar mulai mengeluh karena ibu mereka yang biasanya datang hampir setiap hari, kini sudah sebulan tak kunjung datang. Hingga akhirnya sesaat kemudian ibu pun datang. Dia lantas memberitahu kepada anak-anak bahwa dia sudah menikah dengan Winslow dong. Dan saat ini dia baru saja pergi honeymoon ke Eropa dengan Winslow. Ibu lantas memberikan oleh-oleh kepada anak-anaknya itu. Namun Chris yang kesal merasa kalau ibu mereka sudah mengkhianati ayahnya. Mereka juga kesal karena ibu senang-senang di luar sana sementara mereka dibatasi dalam ruangan yang terbatas selama hampir 2 tahun lamanya. Singkat cerita, si nenek malah tiba-tiba baik dengan memberikan donat kepada mereka. Namun nenek bilang kalau itu adalah pemberian dari ibunya. Di suatu waktu Katie pun bilang kalau mereka bisa keluar dari sana. Namun Chris masih saja menginginkan tinggal bersama dengan ibunya meski dengan segala keterbatasan yang ada. Apalagi ia juga percaya sebentar lagi pasti warisan mereka akan diberikan. Namun Katie bilang kebebasan dan kebahagiaan mereka kini tak lagi melulu hanya soal uang. Bisa bebas bermain saja Katie sudah sangat bahagia. Sesaat kemudian nenek kembali datang. Dia langsung marah-marah kepada Chris karena ia berdiri di depan jendela. Mungkin dia mengira kalau Chris bakalan kabur kali ya. Chris pun kini mulai membela dirinya dan menepis tuduhan dari sang nenek. Namun pada akhirnya sang nenek malah kesal dan Chris pun harus menerima konsekuensinya. Keesokan harinya Katie bertanya mengenai keadaan Chris. Sesaat kemudian nenek kembali datang dan langsung kaget ketika melihat mereka yang menurutnya sangat dekat. Di sini Chris langsung secara tiba-tiba meminta maaf atas pertentangan yang baru saja ia lakukan semalam sembari berlutut di depannya. Ketika sudah dimaafkan dan nenek keluar dari kamarnya, Chris ternyata mencetak kunci yang bisa membuka semua kamar yang dipegang oleh nenek tadi dengan menggunakan semacam lilin. Keesokan harinya Chris pun mulai membuat kunci duplikat itu berbekal cetakan yang kemarin ia buat. Mereka berencana untuk pergi dari sana. Namun mereka menyadari kalau mereka belum memiliki uang. Singkat cerita, ketika kunci sudah berhasil dibuat, mereka pun mulai mencari dan mengambil barang-barang yang bisa dijadikan uang ketika keluar nanti. Sesaat kemudian, Chris melihat ibunya yang sedang bermesraan dengan Tuan Winslow. Dia pun memperhatikan ibunya dengan sangat serius dan mungkin berpikir untuk bisa dijadikan pelajaran baginya kelak. Lanjut, ketika sampai di kamarnya, Chris dan Katie pun bertemu kembali. Chris yang udah sakne karena habis ngeliatin ibunya pun langsung melaksanakan ujian praktek bersama sang adik. Dan diketahui juga oleh sang adik yang untungnya masih belum mengerti. Keesokan paginya, secara tiba-tiba adik mereka sakit. Katie lantas meminta ibunya untuk membawa sang adik berobat di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, ibu kembali datang dan membawa kabar bahwa adik mereka tak bisa diselamatkan. Ketika ibu mereka keluar, Katie langsung bilang ke Chris bahwa mereka harus pergi sekarang juga. Karena jika tidak, nasib mereka pasti akan sama seperti adik laki-laki mereka. Chris pun menyetujui ajakan Katie. Namun ia ingin mengambil beberapa perhiasan yang ada di ruangan kerja kakek. Dan sesaat kemudian pembantu dan kepala pelayan secara tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut karena mendengar sebuah suara. Kepala pelayan pun bilang kalau suara itu pasti bukanlah anak-anak yang melakukan, melainkan pasti kucing ataupun tikus. Pelayan itu juga berbicara bahwa ibu Corin atau ibunya anak-anak ini berkuasa di rumah itu karena warisan sudah diberikan sejak beberapa bulan yang lalu. Namun di sini Chris dan adik-adiknya sama sekali tak diberitahu oleh ibu mereka. Sesaat kemudian Chris melihat ke kamar nenek yang ternyata selama ini ia menggunakan rambut palsu. Namun di saat yang sama Chris malah bengek. Chris yang panik pun langsung buru-buru ke kamar dan menyuruh adik-adiknya bergegas pergi. Namun aksi mereka harus terhenti karena nenek lagi-lagi mendatangi mereka dan langsung meminta kunci duplikat yang mereka miliki. Saat Chris akan memberikan kunci itu, Chris pun langsung menyuruh Katie dan adiknya untuk naik ke atas loteng. Hingga ia tanpa sadar sudah berada di tengah tangga. Nah, masih ingat kan kalau dia punya fobia saat naik ke atas loteng? Chris pun langsung mengunci akses menuju loteng dan mematikan lampu. Dan dia akhirnya bisa naik ke atas dengan santuy.
dan langsung bergegas untuk turun dari sana. Di akhir film diperlihatkan Chris, Katie dan adik mereka yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Dan mereka untuk pertama kalinya setelah 2 tahun terkunci akhirnya bisa bernapas lega. Dan lalu film pun selesai.